Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin. Khairid dawa li kulli saqamin wada'. Rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak dan tak terhingga. Baik itu kenikmatan yang telah kita dapatkan, atau kenikmatan yang saat ini tengah kita rasakan, ataupun itu kenikmatan yang kelak akan kita dapatkan. Dan sesungguhnya semua kenikmatan tersebut bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Yang artinya, dan apapun yang sampai kepada kalian daripada kenikmatan, semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mencoba menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, jikalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat tersebut. Maka daripada itu, mari kita jadikan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai sarana dan wasilah untuk memperkuat dan memperkokoh rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semampu diri kita, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Karena sesungguhnya di dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala simpan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan puncak daripada kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan hamba tersebut ke dalam surganya yang di dalamnya penuh akan kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Yang artinya, dan itulah surga yang akan kami wariskan, yang akan kami berikan, dan yang akan kami hadiahkan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa dan kelak bisa memasuki surganya yang kekal abadi dan penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah,
jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadda ya Ramadan, wadda ya Ramadan, wadda ya Ramadan, wadda alaina bil ghufran, wadda alaina bil ghufran, wadda alaina bil ghufran. Tak terasa hari demi hari di bulan Ramadan telah kita lewati bersama, sehingga pada saat ini kita berada di Jumat yang terakhir di penghujung daripada bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan yang mulia dan penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Sebentar lagi bulan yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Maka apa yang telah kita persiapkan atau yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan, ketika kita hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka sungguh kita menjadi orang yang merugi karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan pasti akan kembali lagi, tetapi tidak ada jaminan umur kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Maka apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini daripada ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita di bulan Ramadan? Bagaimana salat tarawih kita di bulan Ramadan? Bagaimana tadarus kita di bulan Ramadan? Bagaimana silaturahim kita di bulan Ramadan? Bagaimana ketaatan kita di bulan Ramadan? Apakah ketika di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya di bulan Ramadan ini kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik akhlaknya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan buruk akhlaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan umur panjang untuk kita merasakan nikmatnya saat-saat terakhir di bulan Ramadan, makmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya puasa kita hanya sekedar puasa, menahan rasa lapar dan menahan rasa haus saja, maka sempurnakan puasa kita dengan menahan hawa nafsu kita dan menahan hal-hal yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahul jazaa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Yang mereka dapatkan adalah rasa lapar dan rasa haus. Mereka puasa pada zahirnya, tetapi sesungguhnya keberkahan dan pahala puasa mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ketika mereka berpuasa, mereka tidak menahan daripada hawa nafsunya. Ketika mereka berpuasa, mereka tidak memfilter daripada pandangannya. Mereka tidak bisa menjaga pendengarannya. Mereka tidak bisa mengatur daripada tutur katanya. Mereka tidak bisa menghiasi akhlaknya dengan akhlak yang baik. Dan mereka tidak bisa menjadikan hatinya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa selain menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, juga sebagai filter agar kita semakin mulia dan semakin baik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih kita? Apakah sholat tarawih kita bolong-bolong? Apakah kita mungkin sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat tarawih dari awal Ramadan sampai saat ini? Maka mumpung Ramadan masih ada tersisa hari
bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah kita membaca Al-Quran hanya ketika awal Ramadan saja, atau kita membaca Al-Quran hanya beberapa hari saja di bulan Ramadan, atau yang lebih parah lagi, Al-Quran tidak pernah kita sentuh sama sekali? Maka belum ada kata terlambat. Buka Al-Quran pada saat ini, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bisa menjadikan dirinya terhubung dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kehidupannya barakah, dan semua apa yang menjadi hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di detik-detik terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar keutamaannya lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Dinamakan Lailatul Qadar karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan apa-apa saja yang akan terjadi kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu umur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di malam tersebut menjadi malam yang mulia karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertaubat, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Sehingga di malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah raqqa qalbuh wa kathurat dam'uh. Dua ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah matanya senantiasa menangis. Menangis karena apa? Menangis karena dia ingat akan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Menangis akan umur yang terlewat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hatinya akan senantiasa lembut, hatinya tidak akan keras, hatinya senantiasa tawadhu, dan hatinya akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita para umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal tersebut. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila telah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu wa aidadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah mengencangkan daripada ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau meninggalkan daripada tempat tidur beliau. Beliau tidak menggauli daripada istri beliau. Beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memakmurkan malam-malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu daripada istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata ketika beribadah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, saya mendapati bahwa saya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, atau saya yakin dan ada di dalam hati saya keyakinan bahwa saya malam itu Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya ucapkan atau yang saya panjatkan daripada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli ya Aisyah, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim." Maka berdoalah dengan doa tersebut, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Engkau mencintai orang-orang yang memohon ampunan." Maka perbanyaklah daripada doa tersebut, "Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna
Rabbana ya Karim. Usahakan baca doa tersebut setiap kita selesai sholat, terlebih-lebih ketika kita setelah melaksanakan daripada sholat tarawih, dan hidupkan malam-malam di bulan Ramadan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang barakah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal dan ladang pahala bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah angkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dan kita dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dan kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan ampunan, dan kita termasuk daripada orang-orang yang bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi fataha babas sa'adah liman arada al-husna wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wadrul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudhur al-jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه وقال آمرا ومخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وقالوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واليسر من المنام وأدركنا بليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.